You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Cara Marc Marquez bungkam cemoohan penggemar Pecco Bagnaia dan Valentino Rossi di MotoGP Italia. Marc Marquez berhasil membungkam cemoohan penggemar Francesco Bagnaia dan Valentino Rossi di MotoGP Italia 2025. Sirkuit Mugello bukan lintasan favorit Marc Marquez, selain karena jarang menang sirkuit itu menjadi markas dari penggemar Valentino Rossi garis keras, termasuk pendukung anak-anak murid VR46. Bahkan saking bencinya terhadap Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo itu mendapatkan ejekan setelah menjuarai sprint race MotoGP Mugello. Hingga bos Ducati, Davide Tardozzi pasang badan di depan tribun. Hinaan atau ejekan yang terdengar dari tempat duduk penonton tidak membuat Baby Alien marah, namun pembalap asal Spanyol itu membalasnya dengan cara elegan, yaitu menyapu bersih setiap sesi dengan prestasi. Pertama, Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi hingga meraih 100 kali pole position selama berkarir di ajang balap motor para raja. Kedua, menjuarai balapan singkat yang berlangsung 11 lap. Ketiga, MM93 menjuarai balapan utama di sirkuit Mugello dengan menekuk Pecco Bagnaia yang sempat memimpin jalannya balapan. Sehingga menjadi kemenangan ke-93 kali Marc selama di MotoGP. Dan kemenangan ke-93 yang bukan prestasi kecil. Saya sangat senang bisa mendapatkan 37 poin di sini, di Italia. Ini adalah perasaan yang istimewa, ujar MM93, dikutip Motosan S, Senin 23 Juni 2025. Bahkan untuk menghindari kontroversi yang terjadi dari kubu VR46, Marc berbesar hati tidak mengibarkan bendera yang menjadi ciri khas nomornya, begitupun dengan bendera kenegaraannya saat merayakan kemenangan. Sebagai tim Italia, dan trek Italia, kemenangan itu sangat penting bagi mereka. Dan karena saya merasa menjadi bagian dari tim, itu penting bagi semua orang, tegasnya. Dalam tayangan MotoGP terlihat Baby Alien hanya mengambil bendera Ducati berwarna hitam merah dari Marshall yang kemudian diaraknya mengelilingi sirkuit, dan ditancapkannya di hadapan penonton. Selebrasi itu diakui Marc seperti yang pernah dilakukan Jorge Lorenzo beberapa tahun silam saat membela Ducati. Seperti diketahui, keduanya sama-sama berasal dari Spanyol dan menjadi pusat perhatian ketika berlaga di Italia. Saya merasa sangat terlindungi oleh Ducati, saya bisa merayakannya di tribun Ducati. Sama seperti Lorenzo. Sebenarnya, itu adalah isyarat yang keluar saat menancapkan bendera. Saya selalu berimprovisasi, itu terjadi begitu saja. Dan tidak ada yang benar-benar senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan, lanjutnya. Sementara itu, dendam lama tak kunjung usai, Ducati minta Marc Marquez Valentino Rossi berjabat tangan dan lupakan perseteruan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi mendesak Marc Marquez dan Valentino Rossi untuk berjabat tangan dan melupakan perseteruan mereka. Komentar Tardozzi muncul sehari setelah ia tertangkap oleh DAZN saat secara terbuka menegur penggemar yang mencemooh di lintasan lurus setelah Marquez memenangkan sprint race. Italia telah menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi Marquez sejak ia dan The Doctor berselisih secara spektakuler selama musim 2015 ketika Rossi menuduh pembalap Spanyol itu menyabotase harapannya untuk meraih gelar juara dunia ke-8. Dua pembalap itu telah mempertahankan hubungan yang retak sejak saat itu. Pada 2018, Rossi secara terbuka menolak untuk menjabat tangan Marquez dalam sebuah konferensi pers dengan pertama mengulangi pikirannya selama bertahun-tahun bahwa yang alien mencuri gelar 2015 darinya. Setelah sprint race, Marquez menerima sorakan dan siulan dari sebagian kecil penonton, yang menurut Tardozzi kepada Sky Sports Italia dianggapnya sebagai tidak sportif. Ia juga mendesak para penggemar untuk melupakan peristiwa 2015 dan agar Rossi dan Marquez berjabat tangan untuk melupakan permusuhan mereka. Saya pikir perilaku tidak sportif tidak lagi dibenarkan jika dikaitkan dengan kejadian 10 tahun lalu, kata Tardozzi kepada Sky Italia yang dilansir bolasport.com. Sudah waktunya untuk membalik halaman dan menatap masa depan, terutama untuk Marc dan Valentino, dan untuk mengirim pesan positif. Kemarin, Marc menjalani balapan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang meneriakan, Pecco, Pecco, untuk Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga, meskipun kami tidak menang. Namun Bagnaia tetap tampil apik dan finish ketiga. Jika tidak suka Marc, jangan tepuk tangan, tetapi menurut saya bersiul sama sekali tidak sportif.
Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu. Siapa yang salah? Bagi saya, ini 50-50. Namun setelah sekian lama, dua juara super seperti Vail dan Mark harus menatap ke depan dan saya ingin mereka berjabat tangan karena masa lalu tidak bisa diubah lagi. Marquez mencatat pada Sabtu bahwa sambutan negatif yang diterimanya di Mugello tahun ini lebih sedikit dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sekarang ia adalah pembalap pabrikan Ducati. Tardozzi bukanlah anggota tim Ducati pertama yang menanggapi cemoohan penggemar Marquez di Italia, dengan Bagnaia yang mengacungkan jari ke arah penonton di Misano musim lalu ketika pembalap bernomor punggung 93 itu memenangkan Grand Prix San Marino. Meski begitu, Marquez membalas dengan kemenangan pada balapan MotoGP Italia. Sebenarnya hari ini kita bisa merayakan kemenangan dengan bendera 93 karena itu adalah 93 kemenangan, tetapi tidak perlu memprovokasi, ujar Marquez. Pada akhirnya, lebih baik berbicara di lintasan, memberikan 100%. Saya merasa tenang, saya merasa baik, saya merasa nyaman, dan di usia 32 tahun saya berbicara seolah-olah saya berusia 60 tahun. Saya datang dengan mentalitas mencoba kehilangan poin sesedikit mungkin. Tetapi dengan 32 tahun pada kejuaraan dunia saya sudah kembali. Maksud saya, itu bukan masalah besar dan ini adalah hal-hal yang biasa terjadi di dunia balap. Sementara itu, Pecco Bagnaia usai lihat Marquez Brothers finish 1-2 di MotoGP Italia. Marah, kecewa, kesal. Marah, kecewa, dan kesal campur aduk dirasakan pembalap Ducati, Pecco Bagnaia. Pasalnya untuk kesekian kali, ia harus melihat Marc Marquez dan Alex Marquez finish 1-2. Kali ini semakin menyakitkan karena terjadi pada balapan kandangnya, MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Pecco Bagnaia bahkan semakin kesal karena ia bahkan gagal finish podium ketiga usai disalip Fabio Di Giannantonio pada pengunjung balapan. Padahal pada 3 edisi terakhir MotoGP Italia, Pecco Bagnaia selalu meraih kemenangan. Tapi kali ini ia tidak bisa berbuat banyak. Di dalam diri saya penuh dengan amarah, saya kecewa karena saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya percaya bisa menang, tapi tidak dalam posisi untuk berjuang finish pertama, kata Pecco Bagnaia mengutip GP1. Saya menjalani balapan dengan melihat apa yang dilakukan Alex dan Mark, coba mendekat, tapi setiap kali berusaha, saya selalu mengambil risiko, tambahnya. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki performanya di atas motor Ducati Desmosedici, Pecco Bagnaia menjawab, saya tidak tahu. Kemudian Pecco Bagnaia menceritakan perbedaan dirinya dengan dua pembalap Ducati tercepat saat ini yaitu Marc Marquez dan Alex Marquez. Padahal Marc Marquez menggunakan motor Ducati Desmosedici EP25 seperti Pecco Bagnaia. Sementara Alex Marquez memakai EP24. Sayangnya saya tidak bisa membuat motor slide seperti di masa lalu. Saya tidak dapat mengerem layaknya Alex dan Marc, Bagnaia memberikan analisis. Karena saya berisiko kehilangan bagian motor di setiap saat. Faktanya kami belum menemukan solusi, lanjutnya. Pecco Bagnaia punya kesempatan bangkit pada seri berikutnya MotoGP Belanda di sirkuit Assen, akhir pekan ini. Bagnaia punya rekam jejak apik pada balapan ini. Sementara itu, klasemen pebalap usai MotoGP Italia 2025, ada yang bisa lawan Marquez? Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 usai meraih kemenangan di MotoGP Italia 2025. Sementara itu Alex Marquez dan Francesco Bagnaia membuntuti di peringkat kedua dan ketiga. Seri ke-9 MotoGP 2025 tersaji di sirkuit Mugello, Italia, akhir pekan lalu. Ducati masih terlalu dominan sepanjang musim ini. Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati Lenovo pun raih kemenangan di Italia, diikuti Alex Marquez, Gresini Ducati, di urutan kedua, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina VR 46 Ducati, di urutan ketiga. Tambahan 25 poin membuat Marquez kokoh di puncak klasemen sementara dengan 270 poin. Sang adik, Alex Marquez, membuntuti di posisi kedua dengan 230 poin. Lalu urutan ketiga ada pebalap Italia, Francesco Bagnaia, yang semakin jauh gapnya dengan Marquez. Bagnaia baru mengoleksi 160 poin atau beda 110 poin dari Marquez. Sementara itu, dua pebalap Pertamina VR 46 Ducati Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio melengkapi urutan keempat dan kelima. Dan di posisi keenam nama Johann Zarco muncul sebagai pebalap pertama non-Ducati di papan atas tabel klasemen. Rider LCR Honda itu mengoleksi 97 poin. Dari urutan ke-7 hingga ke-10, ada nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM, Fermin Aldeguer,
Gresini Ducati. Dan posisi ke-10 ada pebalap pabrikan Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo yang baru mengoleksi 61 poin.